Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Maimuna dengan NIM H02230017, praktikan dari Koas Masrian Fatureza. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video praktikum perancangan percobaan data, yaitu tentang analisis data menggunakan dua aplikasi, SPSS dan juga RStudio. Nah, langkah awal kita membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS seperti pada layar berikut. Setelah itu kita klik file, lalu pilih open, kemudian data. Nah, di sini kita ganti ke Excel terlebih dahulu jika format data yang akan kita gunakan itu bentuk Excel. Seperti ini, klik open. Lalu oke. Nah, ini merupakan tampilan data yang kita inputkan tadi. Nah, pada variable view, tipe pada tipe pada redox, and total, dan juga EVP atau P tersedia, itu kita ubah menjadi numerik. Dan pada measure, kita ubah menjadi skala. Nah, pada tipe ulangan, kita ubah menjadi string. Setelah itu oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis data guna mengetahui apakah sudah terdistribusi secara normal atau belum. Caranya dengan klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test. Setelah itu kita pilih Legacy Dialog, kemudian pilih satu sampel KS. Nah, di sini kita masukkan redox, and total, dan juga EVP. Klik oke. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat hasilnya. Nah, di sini dapat diinterpretasikan bahwa redox itu sudah terdistribusi secara normal, kemudian M total itu masih di bawah 0,05 sehingga belum terdistribusi secara normal. Nah, untuk EVP atau P tersedia itu kurang dari 0,05 juga sehingga belum terdistribusi secara normal. Nah, karena terdapat beberapa data yang belum terdistribusi secara normal, maka kita akan melakukan transformasi data. Caranya dengan klik transform, compute a variable, kemudian kita namai n total 1. Setelah itu kita tulis rumusnya sqrt, itu kurung buka, database-nya. Setelah itu kurung tutup, bintang 2. Lalu, bintang 2 ini maksudnya bintang itu bisa diartikan sebagai kali, jadi ini dikali 2. Setelah itu klik OK. Nah, transformasi data sudah muncul, kita lanjutkan ke P tersedia dengan cara yang sama, transform, compute variable. Nah, ini kita tinggal ganti P tersedia. Nah, di sini juga kita tinggal ganti database-nya yang EVP. Setelah itu klik OK. Nah, transformasi sudah muncul di sini. Kita coba lihat yang di sini juga harusnya sudah muncul. Ini sudah muncul, ada n total 1, P tersedia 1, ini yang terbaru. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis data lagi setelah tadi sudah melakukan transformasi data untuk mengetahui apakah sudah terdistribusi secara normal atau belum. Misalnya sama seperti tadi, klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, kemudian kita pilih satu sampel KS. Nah, di sini N total dan EVP-nya kita keluarkan, ganti yang terbaru tadi, N total 1 sama P tersedia 1. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Dengan hasil seperti berikut, kita dapat mengetahui bahwa redox itu hasilnya sudah terdistribusi secara normal, namun N total dan juga
P tersedia hasilnya masih belum terdistribusi secara normal karena memiliki nilai yang masih di bawah 0,05. Nah, karena masih ada data yang belum terdistribusi secara normal, maka kita akan melakukan uji lanjut dengan Kruskal-Wallis. Caranya dengan klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test juga, namun kali ini kita ganti di Independent Samples. Setelah itu klik Fields. Nah, di sini kita ganti dulu di Use Custom Fields Segment. Nah, pada Test Fields kita ganti, kita masukkan redox, kemudian N total dan P tersedia terbaru. Sedangkan kombinasi kita masukkan ke groups. Setelah itu pindah ke setting. Nah, di sini kita ganti ke customize test. Setelah itu pada Kruskal-Wallis One Way ANOVA K-samples kita checklist. Setelah itu klik Run. Nah, sudah muncul hasil dari uji Kruskal-Wallis. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa masing-masing redox, N total, dan juga P tersedia itu sudah terdistribusi secara normal karena memiliki nilai yang sudah lebih dari 0,05. Untuk redox sudah memiliki nilai 1,85, untuk N total sudah memiliki nilai 0,12, dan pada P tersedia sudah memiliki nilai 5,99. Oke, dapat disimpulkan bahwa redox, N total, dan juga P tersedia ini itu tidak signifikan terhadap kombinasi karena memiliki nilai lebih dari nilai kelat, yaitu 0,05. Baik, selanjutnya kita akan melakukan korelasi karena sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pengaruh kombinasi terhadap redox, N total, dan P tersedia. Caranya dengan klik Analyze, kemudian pilih yang Correlate, pilih yang Bivariate. Nah, di sini kita masukkan redox, kemudian N total, dan P tersedia. Terus di sini person, kemudian ini to child. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari korelasi. Dapat disimpulkan bahwa redox itu tidak berkorelasi dengan N total dan juga P tersedia. Sedangkan N total itu tidak berkorelasi dengan redox, namun berkorelasi dengan P tersedia. Dan yang terakhir, P tersedia itu tidak berkorelasi dengan redox, namun berkorelasi dengan N total. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear. Caranya dengan klik Graph, kemudian pilih Legacy Dialog, kita pilih yang Scatter or Dot. Nah, di sini kita pilih yang Simple Scatter aja, kemudian klik Define. Nah, di sini Y-axis-nya atau Y-axis-nya kita pilih N total, kemudian X-axis-nya kita pilih redox. Setelah itu klik OK. Nah, ini hasil dari regresi linear dari N total dan juga redox. Ini N totalnya yang berdiri, sedangkan redox yang tidur. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Kita pilih yang Add Fit Line Add Total. Kita pilih Fit Line. Di Fit Method kita pilih linear. Kemudian Confidence Interval kita pilih 0. Dan persen kita pilih 95. Setelah itu kita close. Nah, dari proses tadi dihasilkan persamaan Y sama dengan 0,76 min 5,74 dengan koefisien linear 0,041. Setelah itu kita lakukan yang sama untuk P tersedia. Caranya sama, pilih Graph, kemudian Legacy Dialog, kemudian Scatter or Dot, kemudian kita pilih Simple Scatter, Define. Nah, di sini kita keluarkan, lalu ganti yang P tersedia. Untuk X-axis-nya kita masih sama di redox, setelah itu klik OK. Nah, ini hasilnya.
yang berdiri ini peta sedia, dan yang tidur ini redox. Setelah itu kita klik 2 kali. Kita pilih lagi add fit line add total. Kemudian pada fit line, fit methodnya kita ganti linear. Pilih linear, kemudian confidence interval kita pilih 0, dan persen kita pilih 95%. Setelah itu kita close. Dan muncul persamaan, yaitu Y sama dengan 3,95 min 7,56 F dengan koefisien linear 0,017. Oke, selanjutnya kita pindah ke aplikasi berikutnya, yaitu RStudio. Pertama-tama kita membuka terlebih dahulu aplikasi tersebut. Setelah itu kita pilih file, new file, kemudian RScript. Selanjutnya kita akan masukkan data yang akan kita gunakan. Caranya, di sini kita pilih environment, kemudian klik import dataset, kemudian pilih from Excel. Setelah itu kita klik browser. Nah, kita cari data yang akan kita gunakan atau masukkan. Nah, setelah itu klik open. Sebelum kita klik import, pastikan dulu bahwasannya pada MFC, compose dan juga kombinasi itu harus di karakter, sedangkan redox, ntotal, dan juga AVP atau P tersedia itu di double. Setelah itu klik import. Nah, ini tampilan dari data yang kita masukkan tadi, seperti ini. Selanjutnya kita berpindah ke untitled one. Pertama-tama kita ketik library. Do view research. Setelah itu kita ketik lagi library, ganti ke notes. Setelah itu kita blok, kemudian klik run. Nah, sudah muncul hasilnya di sini. Lalu kita akan melakukan uji analisis data untuk mengetahui apakah sudah terdistribusi secara normal atau belum. Caranya dengan ketik pilih tes, kemudian ketik data praktikan, yang kita tambahin icon dolar. Nah, kita mengambil redox sebagai yang pertama. Setelah itu kita klik run. Oke, selanjutnya ke ntotal. Lily, caranya sama dengan yang tadi, ketik Lily, kemudian pilih Lily tes, kemudian data praktikan, icon dolar, lalu pilih yang ntotal, ketik run. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Untuk yang redox tadi juga sudah muncul di sini. Selanjutnya kita masuk ke AVP atau P tersedia. Ketik lagi Lily tes, data praktikan. Setelah itu dolar, lalu ke AVP. Kalau sudah, klik run. Nah, data-datanya sudah muncul dengan redox nilainya sekian, ntotal nilainya sekian, dan juga P tersedia nilainya sekian. Dari ketiga ini menunjukkan bahwasanya belum terdistribusi secara normal karena nilainya masih di bawah 0,05 semua. Untuk redox masih di bawah 0,05. Ini ntotal juga di bawah 0,05. Dan P tersedia juga masih di bawah 0,05. Kenapa 0,05? Karena 0,05 itu patokan untuk sudah terdistribusi secara normal. Nah, karena data ini belum terdistribusi secara normal ataupun normal, maka kita akan melakukan melakukan transformasi data. Caranya dengan data praktikan, kemudian dolar. Nah, setelah ini kita
memberi nama bebas terbaru. Contohnya, aku mau memberi nama redox baru kurang rumusnya ini min 2 bintang SQRT. Kita klik yang ini, pilih yang ini, masukkan data praktikan, lalu dolar, kemudian kita masukkan database redox. Nah, kita klik dan oke, sudah muncul ya. Kita cek di sini, versi juga sudah muncul. Nih, sudah muncul. Sehingga kita lakukan hal yang sama untuk mTotal dan juga P tersedia. Caranya masih sama, ketik data praktikan, dolar, kemudian kita namai mTotal 1. Rumusnya kurang min 2 bintang SQRT, pilih yang ini, ketik data praktikan, dolar, lalu kita pilih mTotal. Lalu itu kita klik lanjut ke P tersedia. Data praktikan, dolar, P tersedia 1 minggunya dan SQRT, pilih yang ini, data praktikan, dolar, AVP atau P tersedia. Nah, kita klik dan oke, di sini udah muncul. Kita cek di sini. Di sini juga sudah muncul, ada redox baru, mTotal dan juga P tersedia. Nah, setelah itu kita analisis kembali apakah hasil dari transformasi data ini sudah terdistribusi secara normal atau belum. Caranya sama dengan yang tadi. Klik Lili tes, kemudian data praktikan, dolar. Nah, sini kita pilih yang baru. Jangan di run dulu, kita lanjut ke mTotal terlebih dahulu. Pilih tes, data praktikan, dolar, kemudian mTotal 1. Lanjut, pilih tes, data praktikan, dolar, P tersedia 1. Nah, kalau sudah kita plot, kemudian kita klik run. Oke, sudah muncul data-datanya dengan redox baru nilainya sekian, mTotal nilainya sekian, dan juga P tersedia nilainya sekian. Dari ketiga nilai ini dapat disimpulkan bahwa redox baru sudah terdistribusi secara normal karena sudah lebih dari 0,05, yaitu 0,112. Sedangkan mTotal memiliki nilai 0,004431, di mana itu masih di bawah dari 0,05. Sedangkan P tersedia juga masih memiliki di bawah 0,05, yaitu 0,000349. Nah, karena masih ada yang belum terdistribusi secara normal, maka kita akan melakukan uji lanjut, yaitu dengan cara Kruskal and Wallis. Nah, uji lanjut dari Kruskal and Wallis itu dapat dilakukan dengan mengetik Kruskal tes, kemudian habis itu kita masukkan yang terbaru, redox baru. Setelah itu kita masukkan kombinasi. Nah, kombinasi ini berperan sebagai
faktor atau perlakuan. Nah, setelah itu koma data sama dengan data praktikan 2025. Nah, kalau sudah kita klik run. Mohon maaf, sebentar ada kesalahan. Oke, sudah muncul hasil dari kruskal tes dari redox baru, yaitu 0,1854. Kita lanjutkan ke n total. Kruskal tes m total 1 dan kombinasi data pilih data praktikan 2025. Lalu kita klik run. Error lagi ya. Sebentar. Mohon maaf, ini masih ada ketipuan. Oke, sudah muncul yaitu 0,01245. Lanjut ke P tersedia. Tersedia kombinasi data praktikan 2025. Sudah, kita klik run. Oke, berdasarkan hasil kruskal dan Wallis ini dapat dikatakan jika memiliki nilai lebih dari 0,05 itu tidak berpengaruh, dan jika memiliki nilai kurang dari 0,05 itu akan pengaruh. Sehingga dapat diinterpretasikan dari redox baru ini memiliki p-value lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa kombinasi ini tidak berpengaruh terhadap redox. Selanjutnya, pada n total memiliki p-value kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa kombinasi ini berpengaruh nyata terhadap n total. Dan yang terakhir itu ada P tersedia memiliki p-value lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kombinasi ini tidak berpengaruh nyata terhadap P tersedia. Oke, setelah kita melihat mengenai nilai redox, N total maupun P tersedia yang itu berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap terhadap kombinasi, kita selanjutnya akan melakukan dump test. Caranya dengan klik library, disitu kita ketik FSA, nah itu kita klik run. Oke, sudah masuk di sini. Nah, setelah itu kita ketik dummy test. Setelah itu kita masukkan redox baru, kemudian kombinasi, setelah itu data, lanjut ke data praktikan. Nah, setelah itu masuk ke metode. Lalu kita dari tanda petik ke Bubon Peroni. Setelah itu kita klik nah, ini sudah muncul hasil dari dump test seperti ini. Oke, saya ulangi. Di sini menampilkan hasil dari dump test, di mana ini menunjukkan perbandingan antara setiap perlakuan terhadap nilai redox. Jika nilai
P adjust ini lebih dari 0,05 menandakan bahwa antara perlakuan itu tidak berbeda signifikan. Nah, kita bisa lihat untuk P adjust ini semuanya satu, ada 2 yang tidak satu, namun nilai ini masih di atas 0,05 sehingga antar perlakuan ini tidak berbeda signifikan. Selanjutnya kita ulangi dalam tes untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan N total atau P total terhadap kombinasi. Caranya sama seperti tadi. Klik dan tes. Kemudian kita pilih M total. Oke. Kombinasi data praktikan, kemudian tanda petik pun oke, apa ada slide klik. Dapat dilihat di sini adjustnya juga masih di atas 0,05 sehingga tidak berbeda signifikan terhadap kombinasi. Ini kita akan tambah lagi untuk P tersedia. Kombinasi, kemudian data ikan, metode, tanda petik, oke, kita klikkan. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi ini tidak berbeda signifikan antar ulangan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan tes korelasi mulai dari dots, N total, dan juga tersedia. Kita mulai dengan cara membentuk korelasi ukuran kita lihat. Setelah itu kita data praktikan, kemudian tanda dolar, setelah itu pilih yang redox baru. Setelah itu ketika praktikan data dolar yang total, lalu klik. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita ketik print. Setelah print kita klik terang. Oke, untuk hasilnya dengan korelasi minus 0,205379. Nah, hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa nilai N dan N dan redox itu, N total dan redox itu tidak berbeda signifikan, dan nilai korelasi yang lemah karena menunjukkan adanya tanda min, di mana tanda min itu berarti lemah, seperti itu. Nah, next kita melakukan korelasi untuk redox, perbandingan redox dengan P tersedia. Sama-sama ketik korelasi, kemudian kurang min, kemudian
data berikut. Kita bandingkan Redux baru dan tersedia. Ini dan kita ini dan sedih kita nah sudah cepat ya nah sudah muncul hasilnya ini dengan value 0,4 hasilnya. Nah, dari hasil yang muncul ini bisa kita lihat bahwa antara Redux dengan beta sedia itu menunjukkan data yang tidak signifikan berbeda data karena lebih dari 0,05 dan menunjukkan hubungan korelasi yang lemah karena terdapat tanda minus. Oke, selanjutnya kita akan melakukan korelasi untuk mTotal dan juga P tersedia. Caranya kita klik korelasi, kemudian tanda kurang, minus dollar, pilih yang jelas, data praktikum, dolar, dan kita pilih mTotal. Kemudian data praktikum dolar, lalu dengan P tersedia dengan P tersedia kita klik from. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita print korelasi. Oke, sudah ada data disimpulkan atau diinterpretasikan bahwa hasil ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan, walaupun ini masih selisih sedikit, kurang selisih sedikit dengan 0,05, tapi tetap di atas 0,05 kan ini, jadi dianggap tidak signifikan, dan korelasi antara mTotal dengan beta sedia itu memiliki korelasi yang baik atau sedang karena tidak terdapat tanda minus. Oke, selanjutnya kita akan membuat regresi linear, misalnya dengan klik tools. Sebelumnya kita akan menginstal GGPP dan juga GGPMISC. Nah, caranya tools, kemudian install package tadi, kemudian kita set GGPP. Kalau sudah ketemu, kita install. Oh, ini di laptop saya sudah terinstall, jadi kita lanjut ke GGPMISC. Install. Ini juga sudah terinstall di laptop saya, jadi belum ke record aja. Jadi kita next ke step selanjutnya. Kita klik library, terus kita pilih GGP IoT 2, kemudian klik run. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Oke, sudah benar.
CCP ayat 2, lanjut ke klik library CCPP, kemudian run, kemudian lanjut ke library CCPMISC, kemudian klik run. Nah, setelah itu kita masuk ke CCP ayat, kemudian data praktikan 2025, kemudian AS, kemudian X sama dengan data praktikan 2025 2, kemudian redox baru maksudnya, kemudian Y sama dengan data, kemudian ini ya ini 2, kemudian n total setelah itu plus mohon maaf sebentar, kita copy formatnya, klik run. Oke, hasil ini menunjukkan bahwa Y ini berarti n total, sedangkan X ini sebagai redox. Nah, dari hasil regresi ini dapat diinterpretasikan bahwa n total itu berkorelasi negatif dengan nilai redox dengan koefisien determinannya itu 0,04. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk regresi linear antara redox dengan P tersedia dan juga n total dengan P tersedia. Caranya sama, kita klik CCPP, kemudian data bukan 2025, dan klik AS, kemudian X-nya kita taruh data praktikan 2025 dolar redox baru dengan Y sama dengan data praktikan 2025 dolar berarti P tersedia. Saat itu lewat tanda kurung kita langsung ini muncul hasilnya, yang Y itu P tersedia sedangkan yang X itu redox. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa P tersedia itu berkorelasi secara negatif atau lemah terhadap redox dengan koefisien determinasi 0,03. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk N total dan juga P tersedia. Caranya ketik CCP IoT, lalu data praktikan 2025, kemudian AS, lalu X kita isi data praktikan 2025 dolar nanti N total 1, kemudian Y-nya sama dengan data
gelar Peter Sedia ikut pos master, klik run. Nah, ini hasil yang dihasilkan, yang koefisien mohon maaf yang garis sedikit, Y ini berarti Peter Sedia, sedangkan X mewakilkan L total. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa Peter Sedia itu berkorelasi positif terhadap nilai N total dengan koefisien determinannya 0,10. Oke, baik. Sekian praktikum pengerjaan perancangan dan percobaan yang telah saya lakukan melalui aplikasi SPSS dan juga RStudio. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.